Halo mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, selamat datang di Vector, Virtual Educational Creative Tutorial Room IPB Internasional. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar yang menggembirakan, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dalam 10 menit ke depan, kita akan belajar tentang manajemen kawasan wisata. Tujuan pembelajaran dari video ini atau unit kompetensi ini adalah untuk memahami tentang pengertian dari manajemen kawasan wisata dan mengetahui posisi sebuah kawasan wisata atau TELC. Langsung saja, mari kita mulai. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Agnes. Halo semuanya. Pada bab pertama ini, saya akan membahas tentang pengertian manajemen dan pengertian kawasan wisata. Agnes, kamu tahu nggak apa itu manajemen? Sepengetahuan saya, manajemen berarti mengatur dan mengelola. Bener nggak, Miss? Betul, Agnes. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengelola atau mengurus, mengendalikan, mengusahakan, dan juga memimpin. Agnes, kamu tahu nggak apa itu pengertian dari kawasan wisata? Sepengetahuan saya, untuk manajemen kawasan wisata itu sendiri berarti membicarakan tentang wilayahnya ya, Miss. Apakah benar? Betul, Agnes. Pengertian kawasan wisata merupakan sebuah wilayah yang di dalamnya mencakup pengembangan dari 3A, yaitu amenitas, atraksi, dan akses. Sampai di sini saya harap kalian sudah paham ya. Pada bab 2 ini, saya akan membahas lebih dalam tentang aspek-aspek yang ada di dalam kawasan wisata. Agnes, kamu tahu nggak aspek-aspek apa aja yang ada di dalam kawasan wisata? Seingat saya ada 3, Miss. Ada produk, place, dan promotion. Mungkin Miss bisa bantu untuk menambahkannya? Baik, saya akan bantu untuk menambahkan. Jadi, selain produk, place, dan promotion, itu ada price, people, process, dan physical evidence. Oh ya, Miss. Boleh dijelaskan untuk lebih detailnya? Baik, Agnes. Supaya lebih jelas lagi, kita langsung mengambil contoh yang ada. Kalau berbicara tentang produk, saya ambil contoh di kawasan wisata Monkey Forest. Di sini, produk yang dijual adalah kita bisa melihat langsung habitat monyet. Lalu untuk place atau tempat, Monkey Forest ini berada di jantung pariwisata Ubud. Sedangkan promotion atau promosi berarti bagaimana cara pengelola melakukan promosi, entah itu dari media sosial ataupun media cetak. Price atau harga di sini berarti membahas tentang tiket masuknya. Untuk people atau orang-orangnya, ini adalah tentang mempekerjakan penduduk lokal sebagai karyawan seperti di tiketing, guide, dan target wisatawannya. Proses di sini berarti cara wisatawan dari datang ke tempat wisata, membeli tiket, melihat atraksi, hingga mereka pulang dan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Selanjutnya adalah physical evidence. Physical evidence merupakan bukti fisik bangunan dari kawasan wisata tersebut. Contohnya, terdapat Tourism Information Board, parking area, dan hutannya itu sendiri. Sejauh ini sudah paham ya kalian tentang 7P ini? Agnes, bagaimana? Sudah paham belum? Sudah sangat jelas, Miss. Baik, saya lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang analisis manajemen kawasan wisata dengan teori Butler, yaitu Tourism Area Life Cycle atau TELC. Agnes, kamu sudah pernah dengar belum tentang TELC ini? Belum, Miss. TLC itu apa ya, Miss? Baiklah, kalau begitu kita akan membahas tentang TELC. Sebenarnya, inti dari TELC ini merupakan siklus hidup pariwisata di daerah tertentu. TELC merupakan suatu konsep yang diterapkan atau digunakan dalam pengembangan suatu daerah wisata. Agnes, sudah dapat poinnya belum? Sudah, Miss. Jadi, simpulan yang saya dapatkan tentang TLC ini yaitu TLC ini merupakan sebuah siklus yang digunakan untuk mengembangkan sebuah daerah tujuan wisata. Benar nggak, Miss? Betul, Agnes. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahap-tahap TELC. Agnes, kamu tahu nggak apa itu tahap-tahap TELC? Seingat saya, ada exploration dan development. Mungkin bisa ditambahkan lagi, Miss? Baik, Agnes, saya bantu untuk menambahkan. Jadi, selain exploration atau pengenalan dan development atau pengembangan, ada juga involvement, pelibatan, consolidation, penggabungan, stagnation,
decline atau penurunan, dan rejuvenation atau peremajaan. Oh ya Miss, bisa dijelaskan lebih lengkap lagi? Baik Agnes, tahap exploration atau penjajakan. Di sini tahap exploration merupakan pengenalan produk baru pariwisata. Tahap ini pun para wisatawan mulai berdatangan, walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Tahap selanjutnya adalah involvement atau pelibatan. Tahap ini merupakan tahap pengelompokan musim-musim wisata mulai bertambah. Kunjungan wisatawan pun mulai bertambah dan mulai ada pengaruh yang nyata. Tahap selanjutnya adalah development atau pengembangan. Tahap ini merupakan mulai adanya kebijakan publik dan investasi ini dibutuhkan jika daerah tujuan wisata tersebut mendukung keberlangsungan pengembangan. Selanjutnya adalah consolidation atau penggabungan. Tahap ini ditandai dengan jumlah kunjungan yang meningkat, adanya layanan bagi para wisatawan mulai disediakan baik oleh perusahaan nasional dan internasional, dan penyelenggaraan lokal tetap sesuai dengan peraturan. Tahap selanjutnya adalah stagnation. Tahap ini ditandai dengan kritikan dan keputusan harus mulai dibuat. Jumlah kunjungan mencapai puncak dan membutuhkan promosi. Tahap berikutnya adalah decline atau kemunduran. Tahap ini merupakan tahap yang ditandai dengan jumlah kunjungan yang turun, pasar mulai jatuh, dan daerah wisata ini mulai mundur. Dan yang terakhir adalah rejuvenation atau peremajaan, yang berarti membutuhkan atraksi baru atau sumber daya yang sama sekali tidak tersentuh dan harus ditemukan. Bagaimana Agnes? Saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas ya? Sudah sangat jelas, Miss. Jadi, saya simpulkan dalam sebuah kawasan wisata itu sendiri ada beberapa aspek, yaitu 7P. Kemudian, untuk TLC itu sendiri merupakan sebuah siklus yang digunakan dari sebuah daerah tujuan wisata untuk mengembangkan daerah tujuan wisata itu sendiri. Benar nggak, Miss? Betul banget, Agnes. Jadi, semua 7P ini digunakan sebagai aspek penunjang sebuah destinasi, dan TLC ini sebagai tahapan untuk penentuan dalam sebuah kawasan wisata. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang manajemen kawasan wisata. Trust your virtual, educational, creative tutorial room by IPB International. Sampai jumpa!